Tidakkah engkau ketahui bahwa makrifat kesadaran itu semata-mata pemberian karunia Tuhan kepadamu, karunia fadzl. Sekali lagi, la yakulul fadzlu illa liqulubil munkasirati al muta'arridati li nafaqatil ilahiyah. Tidak ada anugerah Allah Ta'ala melainkan bagi hati yang merasa hancur, merasa butuh jalan, merasa tidak ada kemampuan, merasa banyak dosanya, membutuhkan sekali pada Tuhannya. Kasih sayang. Ini pengalaman Nabi Adam yang Nabi Musa untuk diberikan buntu jalan, akhirnya dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah pengalaman kita banyak sekali. Kita orang yang dosa diberi kesempatan merasakan indahnya, betapa diberi kesempatan fafirillallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kehormati, kenikmatan cara penerapan berupa lillah billah lirasul birasul yu'tikul ladzi haqqan haqqa taqdimul anfal aham sama anfal anfal, dilengkapi doa-doa asma-asma yang sesuai. Allahumma ya wahid ya ahad, duh zat yang maha satu, duh zat yang maha esa, ya wajidu, duh zat yang maha menemukan. Semua manusia ingin menemukan yang dia cari tanpa terkecuali. Maka di sini kita membutuhkan menemukan jalan hati untuk sadar makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Ini doa yang paling tepat sebagai hamba. Tidak ada doa yang dimohon seorang hamba yang lebih tepat mohon supaya si hamba itu dapat melaksanakan tugas penghambaan kepada Tuhannya syar'an wa haqiqatan, dan termasuk perjuangan para pendidik. Alhamdulillah Pakitiyah di samping cara menata hati, fokus ingat Allah, fokus hanya semata-mata untuk Allah, pasarnya, ladangnya, kantornya, tempat sosialnya, semuanya, bahkan aktifnya, istirahatnya, semuanya ada ketan hati, niat untuk Allah. Walaupun kelihatannya seolah-olah ini kebutuhan suatu rumah tanggaan, kepribadian seorang, asalkan tidak bertentangan dengan syariah, maka yang menang termasuk istirahat. Semuanya kita tengeri, fokus ingat pada Allah, semata-mata untuk Allah. Tauhidnya, kesadaran rasa bahwa alam semesta dirinya termasuk berbuat itu, kemauannya, doanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali pada ini, betapa agungnya ma'rifat, kesadaran pada Allah Ta'ala. Ma'rifat antara hamba dengan Tuhannya dalam bidang ruhnya amal, porsi hubungan pada Tuhannya dalam perhambaan itu semata kelihatan Tuhannya, semata untuk Tuhannya, lain tidak. Itu kesadaran porsi nilai penghambaan pada Tuhannya. Tauhidnya juga diterapkan
kesadaran rasa alam semesta dirinya, perbuatan itu semua Allah yang menciptakan. Inna lillahi billah. Kemudian karena kita beliau sallallahu alaihi wasallam wa atiur rasul, atiullah wa atiur rasul, maka disambut pada Allah langsung juga kita makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan bir Rasul, merasa kita bisa lillah billah, merasa ini jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu juga kita bisa lillah billah Rasul. Ini adalah dari Allah, jasa beliau Rasul ada zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kelengkapannya kesadaran itu dalam perjalanan perhambaan, tahu diri pada hadirin. Tahu diri kita kondisi tercipta suatu kondisi yang zalim kafar, mahal kata manusia, maka betapapun perjuangan kita tetap saja kita dalam lingkaran zalim kafar, mahal kata manusia, karena mesti bertentangan dengan illa liya'buduni, porsi suatu mengabdi secara kuantitas. Kalau kan tidak salah ya, semasa hidup kita semuanya ada niat ibadah pada Allah seharusnya. Maka karakter manusia tidak mampu untuk memenuhi itu. Maka seharusnya si manusia itu merasa menyadari bahwa kami adalah zalim kafar. Zalim, contoh istilah bahasa gelap, arti istilah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dalam arti satu keburukan. Satu contoh, kita dicipta untuk Allah tapi lupa lillah, berarti untuk selain Allah, kemauannya sendiri atau yang lainnya, itulah zalim para hadirin. Meletakkan kondisi kenyataan kemampuan alam semesta yang dari Allah. Kita punya perasaan, di saat kita tidak sadar Allah, otomatis kita merasa ada kemampuan diri kita ini. Itu juga zalim para hadirin. Di saat kita hidup ini ada lillah dalam perjalanan hidup ini, entah pasar bentuk nyata, ladang atau kampus, tempat sosial, tempat istirahat dan seterusnya, dia dan lillah billah, alangkah indahnya. Di saat lupanya adalah betapa hancurnya, hina dinanya yang tiada tara, alam semesta tidak yang melebihnya. Di saat kita ada lillah billah, kita berarti memfungsikan diri ini pada rancangan Allah, illa liya'buduni, alangkah indahnya. Makhluk-makhluk yang ada kaitan hidup ini, udara, bumi, matahari, air, tumbuhan, semuanya katut indah, karena makhluk itu kita jadikan sebagai rangkaian hidup dalam perjalanan mengabdi kepada Tuhannya yang ditasbihinya.